Stop krisis air, stop gagal panen. Pemirsa, proyek infrastruktur yang dinanti-nanti, Bendungan Cabean yang ada di Desa Karanganyar, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, ini terus berproses. Selama 30 menit ke depan, Anda akan kami ajak mengulas secara tuntas di persoalan proyek ratusan miliar rupiah. Proyek ratusan miliar ini digadang-gadang jadi solusi total mengatasi kekeringan dan langsung mengamankan ketahanan pangan. Seberapa besar dampaknya bagi Blora, Jawa Tengah? Jangan kemana-mana, kami akan ulas tuntas di segmen ulas berita sebagai berikut. Ya, peta pembangunan infrastruktur strategis nasional di Jawa Tengah kembali ditandai dengan percepatan pembangunan Bendungan Cabean di Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora. Proyek multitahun yang menelan total anggaran dari pemerintah pusat mencapai sekitar 571 miliar ini menjadi angin segar bagi upaya peningkatan ketahanan air, pangan, dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Blora, Pati, dan sekitarnya. Proyek ini telah melalui beberapa tahap perencanaan dan sosialisasi. Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Pemali Juwana sebagai pelaksana utama memastikan bahwa pembangunan Bendungan Cabean akan dilaksanakan secara bertahap atau multi-years, mulai dari tahun 2024 hingga ditargetkan selesai pada tahun 2026 atau 2027. Manfaat nyata untuk kesejahteraan warga. Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman, selalu menekankan bahwa proyek ini harus memberikan manfaat yang maksimal bagi warganya. Dalam berbagai kesempatan, Bupati Arif memaparkan bahwa Bendungan Cabean akan memiliki fungsi vital dan multiguna, sejalan dengan program ketahanan pangan nasional yang dicanangkan Presiden. Manfaat utama Bendungan Cabean tersebut bagi masyarakat meliputi penyediaan air baku, yakni menjamin pemenuhan kebutuhan air bersih yang sering menjadi masalah, terutama di musim kemarau, tidak hanya untuk wilayah Blora tetapi juga sebagian wilayah Kabupaten Pati. Juga akan berfungsi untuk peningkatan irigasi pertanian. Di perencanaan, bendungan ini akan mengairi lahan daerah irigasi di Desa Karanganyar seluas 80 hektar. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan produksi pertanian dan mewujudkan ketahanan pangan lokal. Selain itu juga berfungsi untuk pengendalian banjir, mengurangi potensi dan mengendalikan debit air banjir di wilayah hilir yang selama ini sering terdampak. Ini yang akan dirasakan dari pembangunan Cabean, yakni untuk pengembangan ekonomi lokal, pariwisata, dan perikanan, menyusul luas genangan yang diperkirakan mencapai 43,58 hingga 52,92 hektar dengan daya tampung 3,106 juta meter kubik. Itu berpotensi dikembangkan menjadi destinasi wisata baru dan area kegiatan perikanan. Pembangunan jalan penunjang termasuk pembangunan jalan dari Todanan menuju Desa Karanganyar akan mempermudah akses dan memacu pergerakan ekonomi, termasuk penyerapan tenaga kerja lokal, karena Bupati Arif Rohman secara khusus meminta kepada penyedia jasa konstruksi agar sebisa mungkin melibatkan tenaga kerja lokal dalam proses pembangunan, menciptakan simbiosis mutualisme bagi warga sekitar. Pemirsa, pembangunan Bendungan Cabean yang berlokasi di wilayah Desa Karanganyar dan Todanan ini dimulai pada tahun 2024 dengan fokus awal pada lahan milik perhutani. Total kebutuhan lahan untuk genangan, greenbelt, bangunan perkantoran dan fasilitas umum diperkirakan mencapai 98,7 hektar. Tantangan terbesar yang dihadapi adalah proses pembebasan lahan dan ganti untung atau ganti rugi tanah perpajakan milik warga. Pada April 2023, Kepala BBWS Pemali Juwana, Muh Ade Rizaldi, menyampaikan bahwa tahun tersebut fokus pada tahapan pembebasan lahan kawasan hutan dan tanah hak milik warga berupa ladang atau persawahan, dengan penekanan bahwa tidak ada kawasan permukiman yang terkena proyek. Proses ganti untung ini sepenuhnya ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN bersama tim dari BBWS Pemali Juwana dengan pengawalan dari Polres dan Kodim untuk memastikan berjalan aman dan adil. Meski merupakan proyek strategis nasional PSN yang vital, DPRD Blora menunjukkan komitmen kuat dalam mengawal hak-hak masyarakat terdampak. Pada audiensi yang diterima DPRD Blora pada awal tahun 2025, Paguyuban Soko Kalijoyo Todanan menyampaikan sejumlah aspirasi
khususnya terkait warga menuntut kepastian mekanisme dan waktu pembayaran ganti rugi yang transparan. Warga mengeluhkan kerusakan jalan di sekitar proyek akibat aktivitas dan lalu lintas kendaraan berat. Dalam hal ini, Ketua DPRD Blora, Mustopah, menegaskan bahwa DPRD akan segera berkoordinasi dengan Pemkab dan BBWS Pemali Juwana untuk mencari solusi terbaik. Pembangunan ini penting, tapi hak-hak masyarakat juga harus diperhatikan, tegas Mustopah, menjamin bahwa DPRD akan terus mengawal proses ini hingga masyarakat mendapatkan kejelasan dan keadilan. Pemirsa, komitmen percepatan proyek ini juga dibawa ke tingkat nasional. Bupati Arif Rohman secara langsung meminta dukungan dari Komisi 5 DPR RI yang membidangi infrastruktur dan perhubungan. Dalam rapat koordinasi kunjungan kerja Komisi 5 DPR RI di Jawa Tengah pada Juli 2025, Bupati Arif menegaskan pentingnya penyelesaian Bendungan Cabean dan Bendung Gerak Karangnongko, termasuk PSN lainnya di Blora. Permintaan tersebut disambut positif oleh pimpinan rombongan Komisi 5 DPR RI Ridwan Bai. Ia menyarankan agar Bupati Blora berkoordinasi erat dengan 10 anggota Komisi 5 dari Dapil Jawa Tengah untuk bersama-sama mengawal usulan tersebut. Dengan sinergi antara pemerintah pusat BBWS, pemerintah daerah Bupati dan DPRD, serta dukungan legislatif di tingkat pusat, diharapkan Bendungan Cabean dapat segera tuntas sesuai target. Kehadiran bendungan ini bukan hanya sekedar bangunan fisik, namun merupakan investasi besar dalam ketahanan air dan ketahanan pangan yang akan menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang Blora dan wilayah sekitarnya. Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana bersama penyedia jasa konstruksi PT Brantas Abipraya KSO terus menggenjot pembangunan fisik Bendungan Cabean di Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora. Proyek strategis nasional senilai ratusan miliar ini dilaporkan mengalami percepatan konstruksi, menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk menyelesaikan infrastruktur vital ini sesuai target, yaitu pada Desember 2026. Pembangunan yang telah dimulai sejak Desember 2023 di Desa Karanganyar dan Desa Todanan ini diposisikan sebagai solusi jangka panjang dan permanen terhadap isu kronis kekeringan yang kerap melanda wilayah Blora bagian barat, serta kawasan hilir di Pati. Dengan kemajuan yang terus dicapai, Bendungan Cabean siap membuka harapan baru bagi masyarakat di 2 kabupaten tersebut. Meskipun menghadapi tantangan medan yang khas dan dinamika cuaca di wilayah dataran tinggi Blora, tim konstruksi memastikan pembangunan fisik berjalan dengan prinsip tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya. Secara teknis, Bendungan Cabean dirancang sebagai konstruksi model yang kokoh. Tipe konstruksi adalah urugan zonal random tanah dengan inti tegak atau zonal embankment with clay core. Tipe ini dikenal aman dan efisien untuk struktur bendungan di kawasan seperti Blora. Memiliki tinggi mencapai 24 meter, dengan panjang puncak bendungan sekitar 318 meter dan lebar puncak yang dirancang 7 meter. Ketika beroperasi penuh, bendungan ini dirancang memiliki volume tampungan efektif sebesar 2,58 juta meter kubik, dengan luas genangan diperkirakan mencapai sekitar 5,3 hektar. Air dari bendungan ini akan membendung aliran Sungai Dialog atau Cabean. Penyedia jasa konstruksi terus bekerja secara intensif, memfokuskan pekerjaan pada struktur tubuh bendungan dan fasilitas pendukung. Komitmen ini selaras dengan instruksi langsung dari Menteri PUPR untuk memprioritaskan penyelesaian infrastruktur air yang mendukung swasembada pangan nasional. Mau tahu asas manfaat maksimal untuk kesejahteraan rakyat? Pemirsa, kehadiran Bendungan Cabean bukan hanya sekedar menambah daftar infrastruktur di Blora, melainkan membawa multi manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang sangat besar
bagi sekitar 154.628 jiwa di 3 kecamatan, yaitu Todanan Blora, Winong, dan Pucak Wangi Pati. Salah satu manfaat terpenting adalah ketersediaan air bersih yang terjamin secara berkelanjutan. Pertama, bendungan ini akan menyediakan air baku sebesar 127 liter per detik atau L per detik yang distribusinya diprioritaskan. 100 liter per detik dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan Kabupaten Pati. 27 liter per detik dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan Kabupaten Blora. Pasokan air ini diproyeksikan dapat menutupi sekitar 59,14% dari total kebutuhan air domestik di 3 kecamatan tersebut, menjadikan ancaman krisis air saat kemarau panjang dapat diminimalisir. Kedua, revolusi pertanian lokal meningkatkan indeks pertanaman. Sektor pertanian Blora dan Pati akan menerima dampak signifikan. Air dari Bendungan Kabehan akan dimanfaatkan untuk mengairi daerah irigasi Karanganyar seluas 80 hektare. Dengan suplai air yang terstruktur dan teknis sepanjang tahun, indeks pertanaman atau IP di area tersebut diperkirakan dapat meningkat drastis dari pola tanam konvensional 175% menjadi 275%. Artinya, petani di kawasan irigasi ini dapat mengoptimalkan lahannya dengan pola tanam padi-padi palawija dalam 1 tahun, sehingga hasil panen menjadi lebih sering dan produksi pangan lokal meningkat pesat, mendukung program ketahanan pangan Presiden. Selanjutnya, ketiga, mitigasi bencana dan energi hijau. Selain irigasi dan air baku, Bendungan Cabehan juga berfungsi ganda, yakni pengendalian banjir. Dimaksudkan, bendungan ini akan menahan volume air saat musim penghujan sehingga mengurangi potensi bencana banjir di wilayah hilir yang selama ini sering terdampak. Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman, dalam berbagai kesempatan selalu menyuarakan dukungan sepenuhnya terhadap proyek ini. Bupati Arif meminta semua pihak terkait untuk bekerja cepat, sekaligus menekankan pentingnya pelibatan tenaga kerja lokal dalam konstruksi demi memajukan ekonomi masyarakat di sekitar Todanan. Pada sisi lain, polemik terkait proses pembebasan dan ganti untung lahan bagi warga terdampak telah menjadi perhatian serius bagi DPRD Blora. Adanya tuntutan kejelasan mekanisme dan waktu pembayaran ganti rugi serta perbaikan akses jalan yang rusak akibat mobilitas kendaraan berat proyek telah direspons oleh Ketua DPRD Blora yang berjanji akan terus mengawal proses ini agar hak-hak masyarakat dipenuhi secara adil dan transparan. Komitmen antara eksekutif, legislatif, dan pelaksana proyek menjadi kunci untuk memastikan Bendungan Cabehan tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga berjalan harmonis dengan masyarakat sekitar. Bendungan Cabehan yang dibangun di atas lahan seluas total 97,24 hektar ini diposisikan sebagai adik dari Bendungan Randu Gunting yang telah beroperasi, memperkuat jaringan infrastruktur air di Blora, dan membawa harapan besar bagi terciptanya kondisi lingkungan yang lebih stabil, produktivitas pertanian yang lebih tinggi, dan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata. Semoga. Pemirsa, inilah bukti nyata bahwa infrastruktur adalah investasi bagi kesejahteraan rakyat. Proyek ratusan miliar Bendungan Cabehan bukan hanya soal bendungan, tapi soal ketahanan pangan, air bersih yang terjamin, dan masa depan yang lebih baik bagi Blora dan sekitarnya. Terus kita ikuti perkembangan proyek ini hanya di segmen Ulas Berita Blora TV. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Urip Daryanto bersama seluruh kru Blora TV yang bertugas mohon pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.